Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Silakan duduk ya ya. Ini mama siapa yang mengganggu? Ya, mengganggu nggak apa-apa ya. Apa? Oke. Ini saya taruh dulu lah. Jadi kita cukup pakai sedikit kamera saja karena sekarang apa itu? Telepon ya? Telepon. Iya. Ya. Jangan dibuat dulu mungkin. Jadi kan gini, saya mau ambil video itu banyak yang nanya kayak gimana. Jadi saya untuk pertama kali ini saya menanyakan cara kerjanya. Jadi Anda di sana jadi apa itu? Ya, saya cuma manen. Manen. Tapi statusnya apa aja itu? Statusnya manen, terus mandor, terus apa lagi itu? Ya, ada pemanen, Tadi mandor, ada asisten, Ya. ada lagi manajer. agak dekat biar suaranya jelas. Soalnya ini kan gambarnya nah. Ada mandor, Ada mandor, terus ada asisten, terus ada manajer. manajer itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi, jadi manajer itu yang mengatur asisten gitu. Kalau mandor itu kan yang mengatur kan asisten. Nah, terus yang mengatur pemanen adalah mandor. Mandor. Dia ada asisten itu mengatur mandor. Mengatur mandor. Kalau mandor itu mengatur pemanen. Terus pemanen mengatur siapa itu? Istri. Mengatur keuangan ya. Oke, siap. Jadi langsung saja ya. Saya mau menanyakan tentang kerjanya. Jadi gini ya, jadi saya mau menanyakan tentang kerjaan di tempat yang Bapak kerjaan aja ya. Jadi tadi kan kata Bapak kan di mana-mana yang namanya sawitan itu kan sama ya. Jadi tapi walaupun beda, nggak beda jauh ya. Jadi sekarang Bapak ceritakan aja yang dulu Bapak kerjakan di PT tersebut. Nah, jadi ini harus menyebutkan PT-nya apa enggak? Ya nggak usah kalau kalah ya. Tapi Anda kan di Kalimantan Tengah kalau saya dengar ya. Iya, saya di Kalimantan Tengah ya. Ya udah. Dari samping nggak begitu jauh. Ya. Jadi ya kalau sistemnya di Kalimantan itu yang pertama kalau masalah jam kerja ya. Jam kerja. Ya kita bangun itu memang pagi ya. Tapi jam berapa ya? Jam 5. Jam 5 pagi. Iya. Waduh. Kita harus bangun, nyiapin bekal buat ke lahan gitu. Nah, kita nanti mulai start itu jam 7. Jadi di sana itu katanya harus sama istri atau emang kalau sendirian itu bisa nggak itu? Sendiri bisa, sama keluarga juga bisa. Nah, terus Bapak dulu sama istri apa sendiri? Sama istri. Sama istri ya? Sama anak juga? Enggak, anak saya tinggal di kampung karena masih sekolah. Masih sekolah, jadi gitu ya. saya ke Kalimantan pokoknya kalau Nekat ya? nekat. Iya. Ya kalau masalah mau diceritakan masa lalu saya gitu, memang Ya jelas ya pahit lah ya. Makanya pada masih di desa itu ya memang begitu. Oh iya. Bagi saya pribadi itu beda sama yang lain. Beda sama yang lain. Kenapa? Dirinya atau di mana dia aja? Saya memang derajat manusia sebenarnya sama. Tapi saya merasa direndahkan. Makanya saya itu maksudnya itu mengambil nikah Pak. Nikah itu dendam ya sama tetangga ya. Dendam apa enggak? Dendam nggak boleh. Jadi kita harus bisa menunjukkan apa yang kita bisa lakukan kalau kita itu memang apa ya, maksudnya kita ada niat, ada niatan, ada kemauannya, mungkin kita bisa mencapainya gitu. Jadi saya alhamdulillah sekarang bisa menunjukkan ke luar biasa. yang dulu ya Rumahnya kayak gitu ya. masalah rumahnya Ya seperti itu itu ya. kadang mau roboh. Ya. Terus ini rumah yang kayak gini nih emang Bapak bangun tuang dari mana di Kalimantan? Ini hasil murni dari sawit. Dari sawitan. Berapa tahun Bapak kerja di sana? Saya sekitar 7 tahun. Saya berangkat 2012, pulang 2019. Sampai ya? cuma 7 tahun Ya. gitu. Cuma 7 tahun. Alhamdulillah rezeki orang kan berbeda-beda. Ya. Tapi kok kalau saya dengar itu kan nggak semua orang di sawitan itu kayak Bapak ya. Maksudnya rencana apa gitu terus bisa gitu kan enggak ya? Alhamdulillah memang ya seangkatan yang padahal kalau saya maksudnya saya nggak begitu pertama saya nyusul karena ada saudara yang ada di Kalimantan dulu, terus saya kan pengen ikut nyari rezeki di sana, terus saya nyusul itu awal-awalnya seperti itu. Nah, ya alhamdulillah bisa pulang duluan dan
alhamdulillah ini saya sudah bisa menunjukkan Nah, bisa membahagiakan. terutama membahagiakan keluarga, anak. Alhamdulillah sudah kecukupan. Saya juga sudah punya usaha tadi. Ya, apa itu usahanya? Apa lagi itu? Ya kalau usaha ya ini masih kecil-kecilan tapi udah lumayan. Saya buka konter. Gitu saya punya YouTube. Punya itu. Nah, Alhamdulillah. Ya sudah menghasilkan juga. Sudah menghasilkan uang juga. Itu channel bawa dari sana apa bikin di sini tuh? Itu dari Kalimantan. Jadi saya termotivasi kesawitan, ya mancing, nangkap burung, saya bikin konten. Alhamdulillah langsung Sukses. sekarang sudah mendapatkan hasilnya. Itu dulu padahal niatnya nggak Saya cari cuma uang ya. sekedar hiburan. Iya. Makanya di konten saya itu ya jangan lupa ya. Terus usaha apa lagi selain kontrak di rumah itu, Pak? Ya ada lagi sekarang lagi mencoba ternak burung murai. Iya. Burung murai apa nggak mahal itu? Mahal, saya beli itu sekitar hampir 8 juta. Hampir 8 juta. Hampir 8 juta buat model burung murai satu murai. jodoh itu. Alhamdulillah sekarang sudah bertelur 3. Betul. Berapa hari itu bertelur? Baru 1 minggu. 1 minggu sudah bertelur. Belum rezeki ya. Rezeki lama. Telurnya di Semua. jadi ya saya sabar aja. Semoga besok-besok ya sukses ya. Iya. Itu jadi gini. Jadi tadi kan udah sampai ke pekerjaan, udah sampai ke usahanya. Terus saya sekarang mau menanyakan kerjanya itu seberat apa. Jadi kan kalau di Kalimantan kan katanya kalau semua kesalahan itu ada sanksi. Iya. Jadi apa aja yang Bapak dapat sanksi di sana? Kalau yang 7 tahun namanya 7 tahun itu kan lama ya. Iya. Jadi mohon diceritakan yang singkat ya, yang singkat. Terus apa itu namanya sanksinya kan katanya dari yang ringan sampai dipecat juga. Jadi coba ceritakan dari kemarin itu. Jadi gini, sewaktu saya pertama kali manen, di situ saya ada arahan itu untuk kerja pruning Pruning. di situ. Ya. Pruning itu apa? Pruning itu jadi kalau di sini kan salah pondok ya, itu kita dirawat papahnya kita buat. Itu tempatnya dijatuhin. Karena namanya saya belum pernah training pruning kan saya belum tahu Ya. gitu. Terus saya buang semua itu sampai pucuknya. Emang benar-benar belum tahu ya pruningnya. Ya kan bukan kesalahan saya karena saya pun belum di training pruning. Pruningnya. Tapi gue suruh pruning gitu. Terus itu sanksinya apa? Wah, waktu itu sangat berat, Pak. Berat. Saya tuh sampai di SP 3. SP3. Itu memang SP itu apa? Peringatan. Surat peringatan. Oh, Jadi jadi kalau 3 itu memang udah nggak ada. langsung dipecat. Langsung dipecat. Langsung dipecat. Itu karena sawit itu memang menghasilkan buahnya itu kan mahal, jadi jangan sampai rusak gitu. Ya. Jadi SP ada 3. Ada 3. Jadi kalau umpamanya kita kerjanya kesalahan agak ringan ada SP1. Satu itu peringatan pertama masih ada ampun. Masih ada ampun. Terus kalau ditambah berarti nanti dapat SP2. 2. SP2 Kalau itu udah lagi antara keluar sama enggak, Iya, itu masih 2. masih Terus dua. Bapak itu dapat yang 3. yang 3 langsung. Terus gimana itu benar-benar dipecat atau gimana? Langsung Langsung dipecat. Di situ saya merasa sedih. Sedih, ya? Saya baru di situ belum menghasilkan apa-apa. Udah ada kejadian seperti itu, tapi bagi saya itu ada pelajaran. Pelajaran. Nah, langsung saya cari lagi lowongan. Kenapa nggak pulang? Ya, namanya kita merantau tapi belum ada hasil, saya belum berani pulang. Itu belum lama ya? Belum lama langsung kena SP ya? Iya, belum lama. Sekitar berapa bulan? Iya, iya. 6 bulan ada ya? Ada 6 bulanan gitu. Terus itu pindah. Pindah lagi. Alhamdulillah yang PT ini itu ya belajar dari pengalaman. Ya, ya. Seperti kesalahan-kesalahan saya perbaiki. Terus saya belajar lagi di situ panen gitu. Panen yang serius. Terus dapat itu nggak dapat SP apa-apa gitu di situ nggak? Di situ Ada bedanya nggak apa namanya peraturannya? Ada. Lebih ringan yang mana? Yang PT kedua ini. Yang kedua. Ya, Masa Bapak sampai lama ya? Iya, gitu. Di situ masih melakukan kesalahan nggak waktu itu? Ya masih. Tapi masih kepake aja ya sampai pulang gitu ya? Alhamdulillah karena dia mungkin
Tuhan itu masih Ya. mengizinkan buat nyari rezeki di PT itu. Terus yang paling berat apa? Skor katanya itu skor gimana ceritanya? Skor itu ceritanya buat Tentara. jadi itu saya belum paham benar lah. Belum paham apa sengaja biar banyak. Iya. Oke, nakal dikit lah ya. Jadi itu kan yang namanya kita ditarget Ya. berapa ratus jajan gitu. Emang itu kalau satu hari ditarget ya? Ditarget Itu seharinya harus dapat berapa itu? 140 kah? 140. Oh, ya berarti berbeda-beda intinya ya. Iya, iya. Oke. Beda-beda. Terus yang paling berat apa itu? Buah mentah berapa yang sampai di skor itu istirahat nggak kerja itu? Itu buah mentah. Buah mentah. Terus Jadi kalau di sana kan agak kencang biar suaranya kalau jelas. di sana kan buah mentah memang benar-benar jangan sampai Jangan mengeluarkan sampai. buah mentah. Iya. Kita panen harus yang sudah matang benar-benar supaya diolah minyaknya itu bagus gitu. Tapi kan yang namanya kita bekerja kan juga mau untung gitu. Jadi maksa itu ya. Saya memaksakan untuk menurunkan buah mentah. Agar untuk apa itu? Mungkin maksud bapak untuk cepat mencapai itu ya target Ya gitu target. Tapi kebetulan waktu itu kena kredit gitu. Kredit. Jadi kalau kredit itu ada di situ kan ada petugas buat ngecek nikah mentah ataupun udah matang gitu. Jadi sortir. Nah, menyortir buah yang benar-benar matang. Ya. Kebetulan saya ketahuan. Ketahuan. Waktu itu kalau buah satu itu dendanya 5.000. Dendanya 5.000. Iya. Jadi kalau sampai 5 denda 25.000 sama skor 1 hari. Satu hari itu kalau mentahnya 5. Iya. Nah terus kalau mentahnya sampai ratusan gimana? Sampai 10 20 sampai 3 hari. 3 hari itu harus Ya, dulu. itu pun tergantung misalnya orang itu udah sering ngeluarin buah mentah apa Udah biasa. Mungkin bapak udah biasa ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya motivasi lah. Kalau di Kalimantan itu sebenarnya nggak semudah yang mereka pikirkan ya. Jadi apa namanya? Tadi itu bapak bilang aturannya juga sangat ya menurut saya mengerikan ya. 5.000. Padahal hitungannya kan kalau itu sehari berapa? Kalau hitungan harian itu berapa? harian sekitar 80.000. 80.000. Terus kalau apa namanya kalkulasi bulanannya bapak kadang menerima berapa? Ya kalau memang buah itu lagi banyak sampai 5 sampai 6 juta. 5 juta sampai 6 juta. Itu kalau Banyak ya. jadi kita kerja di Kalimantan itu melebihi gaji para pekerja ini kantoran. Ya. Jadi lebih banyak yang panen itu ya. Kantoran nggak ada apa-apa. Padahal bapak bisa apa-apa ya gitu. Ya, belum tapi 7 juta memang. 7 juta ya. Sampai 7 juta ya. Iya. Terus usahanya apa namanya di sawitan, selain di sawit itu bisa usaha lain nggak? Bisa, sebenarnya bisa. Bisa ya. Bapak juga usaha apa? Waktu itu saya kerja sampingan. Ya kebetulan saya juga punya keahlian buat servis HP. Servis HP ya. Alhamdulillah di sana banyak pelanggan yang di sana kan namanya order jauh. Saya melakukannya lewat online. Jadi banyak apa namanya banyak yang order Iya, ya. saya lewat Terus belinya lewat online. lewat Lazada, Shopee gitu. Jadi udah ribet juga ya. Iya, alhamdulillah. Jadi gini ya, jadi tadi udah beberapa yang udah karena gini di hidup saya itu banyak yang nanya kan, jadi kerja sawit itu kayak gimana itu kan, kerjanya apa aja, kalau kerja sendiri apa harus berdua itu kan. Iya. Terus kerjanya berapa jam, jadi kan tadi mungkin ini belum jelas. Kalau yang belum jelas berapa jam berarti intinya tadi sistem bohongan ya. Iya. Jadi kalau bapak itu kerjanya tadi ditarget ya per hari 140 gitu. Iya. Kalau lebih dari 140 janjian berarti gimana itu? Nah itu kalau lebih dari 140 jangan kita ambil perjanjian premi namanya Premi itu sama lemburan. Iya, Ya kalau saya itu tapi lembur kita ya. hitung dari janjiannya gitu. Iya. Berarti ada preminya Nah, juga. semakin kita dapat buah banyak, untung kita juga semakin banyak nanti gajiannya. Jadi kita nggak boleh
malas, maksudnya nggak boleh udah 140 udah nyampe harian gitu. Ya, pulang. Nah pulang itu jangan. Terus ada nggak yang pulang? Ada itu. Ada yang nggak pulang ya? Suka pulang katanya kan istri gitu kan. Iya iya jadi kan memang kalau di sana perempuan kan jam 12 kan di rumah kurang semangat gitu. Ya, oke. Nah, terus gini, terus itu tadi bangunnya pagi ya, udah jelas ya, bangunnya pagi. Terus setiap hari apa emang ada hari libur? Ya liburnya kan hari Minggu. Hari Minggu, libur. Itu kalau maksudnya rotasinya itu pendek. Kalau panjang kita nggak bisa libur. Berarti kalau pendek libur, kalau panjang nggak bisa libur. Jadi untungnya hari Minggu itu kita bisa dapat uang cash. Uang cash, berarti kerja atau bayar? Kerja kita langsung bisa. Itu namanya apa itu? Itu namanya kontangan. Kontangan itu berarti kontan Ya, gitu ya? nggak ada kumpulan. Nggak ada kumpulan, Kontangan. Iya, iya. Itu sampai berapa Pak hasilnya itu? Tergantung juga buah yang kita panen. Gitu. Tapi kan paling nggak yang itu namanya kan sistem kayak lemburan lah gitu ya. Berarti kemungkinan sama harian biasa kemungkinan kan lebih banyak ya. Lebih besar kalau dibanding namanya tanggal merah kan harusnya kita libur, tapi kan itu belum berangkat. Jadi 2 kali lipat lah. 2 kali lipat ya. Sampai 300 kadang satu hari. Dan nanti 300.000. Oke, jadi ya terima kasih ya Bapak sudah menceritakan semuanya. Karena ini juga saya pengen menyimpan momen juga di YouTube kan agar teman-teman ada yang nanya kan saya bisa menjawabnya lewat sini kan itu. Jadi ternyata di Kalimantan itu enggak seperti nggak mudah ya, mudah seperti yang mereka bayangkan. Ya, Tadi Bapak bilang katanya bangun aja sudah jam 5 ya. Terus kerjanya itu ditarget kan, terus ada sanksinya kan. Kalau juga lihat apa ini bentuk sawitnya juga ngeri ya. Ngeri. Ada durinya, semuanya ada durinya dari pohon sampai buah ada durinya. Duri semua ya. Nah, itu beracun juga. Itu alatnya apa aja tadi lupa ya. Alatnya kalau masih sekitar 50 sampai 1 meter itu masih pakai dodol. Kalau udah 3 meter sampai 10 meter sampai 15 meter 10 meter bisa 15 meter masih bisa dipakai betul sampai 25 meter 25 meter itu ada lagi alatnya. Apa itu? Egrek. Nah itu ada ya memang harus prihatin loh. Harus prihatin ya. Karena itu saya kadang sampai bela-belain nggak tidur juga. Berarti itu siang kerja di sawit, malamnya saya lembur cari sawit ini HP. Oh di rumah masih. Nah ini juga. Oke, saya biarkan. Ini masih banyak ini servisan dari orang-orang yang belum jadi. Katanya nggak ada kontrak Ini apa di ini? rumah, jadi kalau saya ya, jadi kalau yang mau servis HP rusak, pukul akun Xiaomi, pukul akun Samsung itu bisa datang ke kontak. Cuma ngomong YouTube-nya tadi udah kajian belum? Alhamdulillah sudah narik 3 kali. 3 kali. Ini saya buat kulkas. Kulkas ya. Aduh, kulkas. Yang namanya itu harusnya itu dapat mobil Pak. Bukan anu bersanda. Sombong memang saya terbukti buat beli kulkas ya. kan. Karena Bapak itu sudah sungguh sangat luar biasa. Kalian sudah dari panen yang sangat begitu kerasnya. Sudah di sana ada kerja sampingan juga. Terus apa namanya pakai YouTube juga ya. Terus saya lihat juga YouTube-nya itu isinya ada sawit ada apa itu ya. Jadi ya saya manfaat saya merantau ke Kalimantan bukan sekedar untuk mencari rezeki. Ya rezeki utama memang. Tapi saudara juga semakin dapat banyak. Apalagi di Kalimantan berapa suku aja, suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Pulau Besi, campur ya. Jadi kita bisa merangkul semua. Pernah nggak ya hewan atau kalau dengar saya sih kalau yang namanya Kalimantan itu banyak harimau, banyak ular, banyak apa namanya binatang-binatang yang mungkin di Jawa udah punah gitu kan. Itu apa aja itu pernah lihat nggak? Kalau di Kalimantan harimau nggak ada, harimau ada di Sumatera. Oh nggak ada. Oh iya berarti nggak ada ya. Kalau ular yang ada. Kalau di sana namanya ular sawah. Ular sawah. Itu yang pendek. Kalau yang sawah itu katanya ular kendang. Oke. Ya. Makanya
saya kalau pulang kerja langsung mancing. Mancing. Jadi saya terima kasih sekali Pak ya. Iya. Maafin saya kalau udah mengganggu gitu kan. Enggak. Jadi dengan kayak gini kan udah jelas itu kan perjuangan Bapak dari rumahnya yang kayak gini nih, bilang ternyata usaha terus sama rumah itu cuma hasil dari perantauan gitu kan. Memang Jadi sungguh ya sungguh luar biasa sekali ya. Jadi Bapak saking semangatnya karena dulu mungkin merasa diremehkan gitu ya. Iya. Ya jadi mau apa-apa kayak tangga juga nggak bisa seperti itu ya. Iya. Jadi terus ini apa kerjanya semangat. Iya. Ya oke lah. Jadi mungkin udah cukup sangat jelas sekali ya dengan apa namanya. Kalau ini kopinya jadi. Oh iya iya iya. Ini juga ada gorengan ini. Oh gorengan. Saya minum aja dulu ya. Iya. Ya. Lupa sampai malam hari kopi. Iya, saya sampai lupa ya, kita ngobrol terus ya. Iya. Ternyata di Kalimantan itu perjuangannya sangat berat ya. Oke lah. Ayo Pak. Oke. Jadi saya mohon pamit ya Pak ya. Iya. Oke. Hati-hati Pak. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.